Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Faradila dengan NIM 201302688 dari kelas B Farmasi Klinis angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai standar mutu dengan materi standarisasi dari ISO. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui apa itu standarisasi. Berdasarkan pengertiannya, standarisasi merupakan serangkaian parameter atau prosedur yang digunakan untuk menetapkan suatu mutu, di mana tujuan standarisasi sendiri ada 5. Yang pertama, untuk menjamin keamanan suatu obat. Yang kedua, untuk menyeragamkan komposisi bahan aktif, misalnya dari jenis dan kadarnya. Yang ketiga, ada menjamin obat bahan alam dari batch 1 ke batch lainnya. Yang keempat, ada meningkatkan nilai ekonomi suatu obat. Dan yang terakhir, ada mencegah pemalsuan. Selanjutnya ada International Organization for Standardization atau ISO, di mana ISO ini merupakan suatu organisasi internasional non-pemerintah yang didirikan untuk standarisasi. Adapun organisasi ini telah berdiri pada tahun 1947 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Anggotanya ini terdiri dari badan standar sekitar 130 negara. Tugas dari organisasi ini ialah menghasilkan perjanjian yang akan diterbitkan menjadi standar internasional. Organisasi ini telah menerbitkan standar sekitar 18.000 standar internasional. Selanjutnya ada manfaat dari ISO, terdiri dari 9. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang keempat, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan 4 hal. Yang pertama, plan. Yang kedua, do. Yang ketiga, check. Yang terakhir, act. Selanjutnya, manfaat dari organisasi ISO ialah meningkatkan penataan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang keenam adalah mengurangi risiko usaha. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan, baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ialah mendapat kepercayaan, baik dari konsumen, mitra kerja, maupun pemodal. Selanjutnya, slide mengenai beberapa standar yang telah diterbitkan oleh ISO. Yang pertama ada ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan. Yang kedua ada ISO 9001 mengenai sistem manajemen mutu. Yang ketiga ada ISO 22000 mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Dan yang terakhir ada ISO 3100 mengenai manajemen risiko. Di sini saya akan membahas mengenai ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Jadi prinsip manajemen mutu itu ada 7. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan orang. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, peningkatan. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan. Untuk memanajemen mutu, perlu dilakukannya pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam pengendalian mutu, di mana 4 langkah tersebut dapat disebut dengan siklus Deming atau Deming Circle. Adapun siklus Deming ini sendiri terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada plan atau merencanakan, yang kedua ada do, melakukan, yang ketiga ada check, periksa, dan yang terakhir ada act, tindak lanjut. Jadi untuk plan sendiri itu menetapkan sasaran dari proses-proses sesuai dengan persyaratan pelanggan serta kebijakan organisasi. Kemudian setelah plan ada do, melakukan. Jadi setelah kita merencanakan sasaran, kita perlu melakukan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya ada cek, periksa. Jadi kita itu memeriksa proses-proses produk dan jasa, di mana setelah kita memproses produk dan jasa ini kita akan melaporkan hasilnya. Dan yang terakhir ada act atau tindak lanjut, di mana jika terjadi suatu kesalahan atau ketidaksesuaian, kita perlu mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau proses. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.